Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis sesi kedua pagi hari ini menarik luar biasa. Kita akan membahas tentang money habit to be well automatically. Bagaimana kebiasaan keuangan kita agar menjadi kaya secara otomatis. Kaya adalah harapan dan tujuan, saya kira. Selain sehat, bahagia, kaya adalah tujuan dan harapan kita bersama, ya, keinginan kita bersama. Pada kesempatan yang baik hari ini, masih dalam suasana Imlek, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kongsi Fadzai bagi teman-teman yang merayakannya. Semoga semakin sukses, bahagia, dan berkembang di tahun naga ini. Kyonghi juga, Pak Darmin, Pak David, apa kabarnya? Untuk semua Tribuners yang join. Sahabat Tribuners, biasa bersama Pak Darmin, MBA, CI MBA. Beliau adalah pakar dan pemegang rekor muri di bidang pasar modal. Tentunya juga bersama Pak David Leong, QWP, trader analisis. Tajam analisis beliau selalu melakukan research, evaluasi terhadap beberapa emiten dan memberikan referensi, dan saat ini sangat memuaskan, ya. Para nasabah panen sekuritas juga sangat happy terhadap data-data yang diberikan sebagai acuan untuk bisa mendapatkan cuan yang lebih baik bagi investor. Pak Darmin, apa kabarnya? Baik-baik, Pak. Baru pulang dari Kutub Utara, ya? Kutub Selatan, Antartika. Antartika. Nah, pertanyaan sebelum kita ke well habit, mengapa tahun ini memilih ke dari kemarin sampai lewat tahun baru memilih ke Antartika? Ya, itu karena istri senang melihat penguin, sebab di sana koloni penguin, artinya daerah-daerah yang nggak ada hunian orangnya, penguin yang paling banyak di dunia ada di sana. Di sana kita bisa melihat 6 jenis penguin, yang king penguin 1 meter, penguinnya. 1 meter, ya. Kebetulan tidak sempat melihat emperor penguin yang terbesar di dunia 1,3 meter. Itu daerahnya lebih dalam lagi, lebih dalam Antartikanya. Luar biasa, Pak Darmin. Perjalanan cukup panjang juga, ya? 1 bulan, ya? Lebih kurang di ekspedisi di kapal itu 16 hari. Kita berhenti di Argentina, di Buenos Aires 3 hari, penerbangan hampir 2 hari, dan sebagainya. Ya 24 hari lah total. 24 hari, ya. Dan ke Antartika itu melalui kapal laut atau bagaimana? Atau karena di daerah kan sana es semua, Pak Darmin. Kita jalannya melalui ekspedisi. Kapalnya itu 175 orang kapasitasnya. Kru yang melayani kita juga 100 lebih. Ada chef, ada restorannya dan sebagainya. Tapi di sana hanya orang-orang yang hobi kepada alam dan juga penguin dan sea lions dan juga berbagai jenis burung-burung yang unik, yang khusus. Sini nggak ada entertainment sama sekali di kapal. Dan yang hobi di alam, ya, yang hobi di alam. Alam baru akan mencintai seperti itu. Menarik, Pak Darmin. Jadi 2024 sebelum kita masuk ke well habit, seperti apa, Pak? Optimistik, ya, Pak Darmin? Ya, kalau kenapa kita berbicara mengenai well habit, bahwa kalau orang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan yang bagus, dia selalu mencari upaya-upaya untuk mengatasi segala kendala. Jadi dalam hidup ini banyak hal yang di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi makroekonomi, pemilihan presiden dan sebagainya itu adalah kekuatan rakyat yang tidak bisa kita kontrol. Perubahan adalah pasti. Jadi kita perlu membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang bisa mendukung cita-cita kita. Supaya bisa lebih well lagi, ya. Lebih makmur lagi, sejahtera ke depannya, ya. Dan kebiasaan-kebiasaan ini bagaimana membentuk, Pak Darmin? Jadi apakah itu bisa kita belajar dan kita bentuk untuk bisa sukses besar di kemudian hari, dan kemudian kita maunya belajar sama siapa gitu? Kita hidup manusia sejak lahir, kita hidup juga belajar sampai akhir juga belajar. Pada waktu kita
kenapa orang mengatakan orang itu kalau orang tuanya sakitnya diabetes, dia kemungkinan besar diabetes. Kenapa? Pertama ada faktor gene, kedua adalah kebiasaan hidup. Lantaran diturunkan. Sejak kecil dia makan dari masakan orang tuanya dan sebagainya, dia ikutin. Tapi kalau dia change lifestyle, dia change ke new habit, a healthy habit yang sehat, ya dia bisa mengatasi hal-hal ini. Kebiasaan itu bisa kita lihat, pertama adalah kita sadar. Manusia sadar dia butuh berubah, baru bisa bentuk kebiasaan baru. Tapi kalau dia tidak sadar bahwa saya nyaman-nyaman aja kok, saya gak ada masalah. Jadi kadang-kadang di dunia ini ada konsep-konsep ajaran yang baik, tapi belum tentu cocok bagi kita. Jadi ada orang yang mengatakan, orang Chinese mengatakan paling penting itu peng-an, damai, sejahtera, aman. Ya, hidup sederhana gak apa-apa lah, gak kaya gak apa-apa. Tapi sebenarnya dalam hidup bisa kita capai dua-duanya. Bisa damai sejahtera, bisa kaya. Kalau bisa dua, ngapain cuma satu kan? Jadi kalau dia percaya dengan itu, dia bentuk habit, cari aman semua, peng-an, terus gak pikirin, gak ada habit yang menuju kepada goals yang kaya, gak akan kaya. Sebab kita dalam hidup ini, habit ini yang mengendalikan hasil kita. Kebiasaan itu membentuk kita lakukan sehari-hari, misalnya seperti air tetes, setetes demi setetes, akhirnya pun menjadi penuh dicicil kebiasaan bagus ini. Ada orang mengatakan the money is not grow in the tree. Benar. Bahwa uang itu tidak tumbuh dari pohon. Tapi itu benar. Tapi yang lebih benar adalah the money grows from the tree of persistence. Itu kata orang-orang Jepang. Jadi uang itu tumbuh dari pohon ketekunan. Jadi jangka panjang Anda tekun terus, tekun fokus terus. Fokus, tekun, belajar dan tentunya cara yang baik cara yang baik dibiasakan biasakan. Nah, ini menarik ini Pak Darmin, kalau kita cerita cara yang baik, kebiasaan yang baik, itu apa kebiasaan yang baik? Kebiasaan baik kan kebiasaan many habit, supaya kita selain hidup sehat, bahagia, makmur juga penting kan, supaya kita bisa lebih enjoying life dan kita bisa beraktualisasi lebih besar lagi, investasi dan macam-macam lah yang kita bisa membantu banyak orang lagi atau untuk keluarga kita. Nah, tentunya habit ini kita apa sih habit, the well habit ini? Sebelum kita membentuk dia menjadi sebuah kebiasaan. Kita kan baru merayakan Chinese New Year ya, dapat angpau. Semua itu kan orang Chinese kan pintar dapat angpau, yang lebih tua berikan yang belum married, berikan yang belum married, yang muda, anaknya. Itu aja memberikan benih bagi dia, berkat agar dia dapat rezeki yang baik. Dan juga kita kumpul-kumpul makan, orang Chinese kan tradisi habit yang sangat bagus. Yisang namanya. Dia makan, dia angkat tinggi, adu-adu. Henga, honga, huat, itu semuanya bagus ceritanya. Ini sudah satu habit yang bagus. Tapi apakah Anda punya sistem, punya roadmap menuju henga, honga, huat? Kenapa orang henga, honga, huat? Sahabat Tribuners, heng, hong, huat itu adalah tradisi Chinese. Heng itu adalah nasib baik, mujur. Ong adalah semakin berkembang, semakin seperti apa ya? Besar, sukses. Huat adalah berkembang sukses besar Dan huat itu kaya raya. Tapi kalau Anda tidak punya roadmap, tidak punya sistem, tidak membentuk satu habit untuk mencapai itu, itu hanya a wish saja, yang tidak bisa dicapai. Dan kebiasaannya itu apa saja, Pak? Jadi seperti kalau kita lihat orang-orang kaya, super kaya. Ada orang kelompok tertentu yang kaya, ada punya pabrik, ada yang punya investasi dan sebagainya, yang sampai skalanya ada yang mungkin miliaran, ratusan miliar, ada yang triliuner, ada yang puluhan triliun. Ini kebiasaan mereka apa, Pak? Kira-kira mungkin ada berapa kebiasaan yang setidaknya kita bisa ngikuti pelan-pelan lah, 1, 2, 3, Pak? Pertama, kita melihat orang selalu melihat kepada goals. Saya mau kaya, saya mau 1 triliun, sama itu goals bagus. Tapi kalau Anda melihat kepada goal, identitas artinya mindset Anda tidak berubah, Anda mindsetnya masih miskin. Ketemu orang masih
tidak pede, kan, tidak mau upgrade skill Anda, upgrade skill nggak mau, sudah itu tidak mau kerja keras, mau kerja enak, mau santai dan sebagainya, nggak akan sampai di sana. Jadi yang pertama adalah goals itu penting, fokus ke goals. Kalau dia capai setahun 2 tahun masih semangat mungkin, tapi 3 tahun dia akan lemas. Dia lihatnya goals dan terlampau agresif, akhirnya nggak punya sistem. Jadi yang penting adalah identity, bahwa jangan Anda lihat orang kaya, oh ini Anda lihat modelnya dia lakukan apa, apakah jangan langsung ke bidang dia. Kalau bidang dia kita nggak kuasai, tidak tahu. Kita tahu masing-masing orang punya couplingnya, talentanya beda-beda. Apa talenta saya? Jadi dari sini, oh saya sekarang posisinya belum kaya, tapi ke depan saya akan berjuang untuk kaya. Jadi Anda punya satu mindset yang tepat. Jadi Anda punya identity dalam diri Anda itu bakal orang kaya, calon, capres kan? Mindset dulu, capres, calon dulu. Bisa menjadi kaya. Jadi goals menjadi kaya. Jadi baru Anda upaya. Dari sana upaya bisa di habit itu adalah Anda habit yang jangan yang fix. Oh saya begini kok, saya orang introvert. Jangan saya nggak bisa. Saya belajarnya pelan. Saya nggak bisa bergaul sama orang kaya. Ini dan jadi Anda harus punya growth mindset yang bertumbuh terus. Jangan membatasi diri ya Pak ya. Oh saya orangnya gini, excuse ya. Kalau udah excuse berarti udah saya nggak bisa. Dan jadi kalau Anda punya growth mindset, saya saat ini belum kuasai, tapi saya bisa belajar. Anda akan belajar. Anda apalagi sekarang kan banyak sumber-sumber informasi yang baik. Anda kalau punya hambatan di sini, Anda cari orang yang sudah sukses, atau orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia udah menjalani semua proses yang kita jalanin. Dia sekarang sudah banyak waktu luang. Dia sudah ingin meninggalkan legacy artinya dia ingin mewariskan baik, yang ingin membantu orang. Anda ketemu orang demikian, jadikan dia mentor Anda. Anda akan seperti diangkat, melampaui kendala-kendala ini. Jadi itu akan membentuk satu habit yang bagus. Jadi ada pepatah mengatakan, pada waktu muridnya siap, guru akan datang. Dan dicari mentor untuk mempercepat breakthrough hambatan. Kita tahu semua itu setiap orang akan punya cycle-nya. Pada waktu Anda down, itu ada salah satu intelijen namanya adversity quotient. Bagaimana Anda cepat bangkit. Orang yang jatuh cepat bangkit. Jadi itu akan membentuk Anda punya growth mindset, identity Anda jelas bahwa kondisi saya belum berhasil saat ini, itu hanya kondisi saat ini. Saya akan imanin, saya akan sukses ke depan. Saya akan melangkah, saya akan berjalan. Walaupun susah akan saya hadapin. Apakah ini termasuk formula sukses? Ya, salah satu. Formula ya. Jadi formula untuk bisa sukses menjadikan kita growth secara keuangan, mencapai kekayaan yang kita inginkan, bahkan melampaui. Yang pertama adalah memiliki growth mindset growth mindset. Pak Damin growth mindset sahabat Tribuners yaitu selalu belajar dari jangan batasi, jangan excuse, belajar dari orang terbaik yang di bidangnya. Dan tadi ada satu kata yang bagus, begitu murid siap maka akan ketemu guru yang baik. Guru akan datang. Cari mentor yang baik. Mentor yang baik kriterianya adalah seorang yang sudah sukses, dia memiliki segalanya, misalnya ada kekayaan, ada segalanya, ada bisnis dan sebagainya, tetapi yang penting adalah memang jiwanya untuk memakmurkan atau membuat banyak menjadikan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga orang lain. Seperti Anda kalau mau karir di pasar modal, cari ke saya. Kita akan train dan kita punya 25 tahun track record. Orang yang tamat SMA juga bisa kita guide dia jadi profesional di pasar modal. Kita membandingkan Anda karir
yang membimbing Anda, melatih Anda, bukan diri saya sendiri. Setiap orang punya keterbatasan. Kita akan train Anda ke analis, research head, biaya Anda untuk belajar dan sebagainya. Anda kan sampai belajar dapat income lagi kan. Dan finansial ini yang membuat kita bisa menjadi sukses di dalam kekayaan kita, ya. Jadi tadi saya discuss sama David, bagus sekali. Dia sering quote Aristoteles, apa kata Aristoteles? What we repeatedly do, excellent, then is not an art but a habit. Jadi kita adalah yang kita lakukan berulang-ulang kali, tapi keunggulan bukanlah satu seni tapi sebuah kebiasaan. Oke, menarik Pak David. Jadi kalau kutipan dari Aristoteles ini, apa yang kita lakukan yang baik itu secara berulang akan menjadi habit dan akan menjadi unggul, ya. Ya, akan menjadi unggul, ya. Artinya repeat akan membuat kita menjadi semakin kuat, semakin tahu, semakin expert, semakin dalam di bidang tertentu, sehingga kita menjadi unggul dibandingkan dengan atau di atas rata-rata lah, ya. Dari repeat, memang repeat ini saya pernah mendengar dari Tony Robbins, Pak Darmin, ya. Repetition is the mother of skill. Jadi sesuatu yang berulang akan menjadi sangat fokus dan akan menjadi unggul di bidangnya, ya. Dilakukan berulang. Jadi ada beberapa yang jangan kuasai banyak jurus, tapi satu jurus diulang-ulang akan menjadi kuat, ya. Kata Bruce Lee, ya. Kata Bruce Lee, satu kuat yang jago saja. Nah, kalau Pak Darmin mengenai money habit, masih ada lagi kutipan Pak David? Bagaimana membentuk satu habit, yaitu pertama orang mungkin habit yang muncul kalau ada triggernya. Trigger, ya. Jadi sama dengan pemicu. Jadi misalnya kita lagi happy, lagi lihat orang yang musuh kita kesal, kalau kita nggak bisa kontrol itu moodnya bisa terbalik, langsung kesal, marah, kesal, memori yang lama itu kan. Jadi itu trigger, ya. Nah, jadi bagaimana kita coba mengontrol trigger? Jadi bisa juga kadang-kadang orang yang senang ngemil, wah jam sekian ngemil, ngopi, kan itu trigger jamnya. Lihat orang trigger dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi trigger? Ada yang menjadi trigger, kita harus tahu. Jadi trigger, sudah itu ada 3 tahapan. Jadi membentuk habit itu. Pertama adalah trigger, kedua itu adalah rutinitas. Udah trigger rutin. Orang misalnya berarti trigger rutin, ulang-ulang, ya. Kalau saya menjadi ada jadwal, ya. Orang yang bangun pagi perut kosong juga bisa minum kopi kan. Pagi dia cari dulu kopi. Dia mahnya nggak ada masalah. Kalau saya nggak berani. Kita tahu harus makan dulu, isi dulu baru ngopi. Jadi ngopi kita juga ada jam-jamnya, triggernya. Atau kadang, mau ngopi ngajak teman itu, enak, asik sama dia. Ada orang yang senang wine kan, dia kelompok dia wine, triggernya di sana. Itu jadikan itu rutinitas. Ada trigger, jadikan rutinitas. Kemudian ketiga apa? Ketiga itu adalah ada rewardnya, ada hasilnya. Maksudnya kita compensate dengan menghargai diri kita sendiri. Gitu. Jadi misalnya kita kumpul dengan teman. Jadi triggernya, setiap hari Rabu lunch kita. Triggernya Rabu lunch dengan temannya. Hadiahnya apa? Ngobrol, happy, relax, nggak stres. Nah, ada rewardnya, ada hadiah, ada hasilnya. Jadi demikian juga money habit. Pertama triggernya apa? Kalau yang bagi orang yang profesional yang dapat gaji dan sebagainya, triggernya ada setiap gajian. Anda kan itu uang masuk kan? Kalau Anda nggak punya money habit yang bagus, dia akan konsumsi dulu. Wah ini apa? Mau beli handphone baru. Wah ini lagi Samsung S24 lagi keluar, mau beli lagi kan, semuanya tukar handphone dan sebagainya. Jadi itu triggernya. Kedua rutinitasnya apa? Jadi Anda harus tahu identity saya. Kalau ada orang kan hidup ini sekali, enjoy dulu, nanti belakang urusan. Tapi sebenarnya tidak. Mati sekali, hidup itu berkali-kali. Sepanjang kita masih bangun ya setiap hari hidup. Jadi kalau Anda foya-foya kan, dapat uang langsung trigger, foya-foya, makan, kuliner dan sebagainya, itu penting. Tapi kalau tidak ada rencananya, tidak ada plan, tidak ada blueprint yang rutin,
itu nanti rewardnya apa? Rewardnya ya hidup enak aja, nggak ada uang. Tapi Anda harus tahu, saya nih identitinya saya mau orang tua, ayah yang bertanggung jawab. Anak saya nanti kuliah, pendidikan, ada uang. Nanti saya masa tua tidak menjadi beban bagi anak, tidak minta uang. Saya harus punya mandiri, pensiun ada apa. Jadi Anda tahu identity itu, Anda punya tanggung jawab. Uang masuk, trigger, Anda alokasi dulu, bagi dulu. Itu rutinitasnya. Jadi invest dulu. Pay yourself first. Orang kaya itu adalah habitnya pay yourself first. Bukan beli semua, Anda bayar ke orang lain semua. Jadi diri Anda tak peduliin, itu gak habit yang kurang bagus. Money habit yang kurang bagus. Money yang habit yang bagus adalah pay yourself first. Bayarlah diri Anda sendiri. Dengan bagaimana? Dengan menahan, punya plan, rutinitas, alokasi dulu, rencana dulu, baru konsumsi. Jadi bukan berarti gak bisa konsumsi, bisa konsumsi. Nanti kita ada formula-formulanya, David bisa, dia senang angka-angka, hitung-hitung, ada 3 formula yang bisa kita kasih tahu, tips sebagai bagaimana pay yourself, bentuk rutinitas ini. Rewardnya apa? Rewardnya pada waktu Anda butuh uang, anak Anda mau masuk SD, kan uang pembangunan, uang apa, Anda punya. Anda nggak perlu pinjam, nggak perlu pusing, itu rewardnya jangka panjang. Menarik. Jadi pay yourself first, kemudian baru itu adalah salah satu aspek ya. Dan kemudian yang tadi money habit yang baik, salah satu ada 3 ya. Ada 3 itu, yang pertama harus ada trigger ya. Triggernya apa supaya kita memiliki habit yang bagus. Yang kedua itu bentuk jadi rutinitas. Ya. Dan yang ketiga ada reward. Anda ada tahu reward ya. Itu goals Anda, reward Anda jangka panjang. Jadi yang pertama ada trigger, ya kita tujuannya apa, dan kemudian yang kedua tadi rutinitas ya, repeat ya, plan, baru ada rewardnya. Ini setelah berulang-ulang. Nah, trigger ini apakah tentunya harus ada trigger yang bagus ya? Trigger itu bisa kriteria trigger yang ada apa? Bisa 2. Anda dapat gajian atau Anda dapat, kalau freelance dapat job. Nah, itu kan uang masuk. Kalau Anda itu triggernya. Kalau rutinitas Anda begitu dapat uang masuk, Anda langsung konsumsi, habisin. Anda nggak ada reward. Anda nggak pikirkan kehidupan jangka panjang. Jadi trigger itu bisa uang masuk, atau trigger orang yang setiap hari dapat pinjaman. Wah, trigger juga itu. Anda harus bisa menahan diri bahwa itu bahaya. Nah, atau ada yang begitu lihat triggernya yang negatif misalnya, dia bisa tahan. Dia bisa tahan diri. Harus bisa tahan ya. Pakai gesek dulu kartu kredit. Nanti nggak apa-apa, nanti bayar dulu. Atau orang liburannya nggak punya uang. Gesek pakai kartu kredit, bayar dulu. Liburannya enak, habis liburannya setahun cicilannya nggak lunas. Itu trigger habit yang negatif, yang money habit yang buat Anda miskin. Nah, kalau yang positif ada formulanya, Pak David? Ada beberapa formula. 3 formula. Ini yang lebih ke umum sih. Jadi pertama 1, 2. Ada simulasinya ya? Perhitungannya konsep 1, 2, 3, 4 itu kan 100% daripada gaji plus income yang kita jadikan 100%. Jadi konsep 1, 2, 3, 4 itu biasanya 10% untuk kebaikan, dan untuk itu kalau dikrisan perpuluhan ya kan. 20% untuk dana darurat, tabungan ataupun investasi. Yang 30% untuk cicilan produktif. Jadi contoh KPR ataupun mobil untuk keperluan dia. Yang 40% itu biaya hidup sih. Itu yang paling gampang diikuti. 1, 2, 3, 4 lah ya. 1, 2, 3, 4. 1 untuk hal yang baik ya. Contoh misalnya paling mudah, misalnya 10 juta per bulan income-nya. 4 juta, 40% itu 4 juta untuk biaya hidup, kebutuhan hidup, telepon, biaya hidup, keluarga. 30% itu cicilan. Kalau belum punya rumah kan harus punya, beli rumah, KPR, cicilan maksimum 30%. Setelah itu 20% itu untuk asuransi dana taktis, bentuk dan sebagainya. 10% itu untuk kebaikan. Bisa kebaikan, bisa bantu keluarga, atau bisa untuk liburan, enjoy kita. Jangan semua 40% yang jadi liburan ya. Yang jadi enjoy sehingga mengganggu terhadap
dana cicilan, yang kebutuhan dasar itu, yang cicilan yang produktif, ataupun yang dana taktis yang perlu kita simpan untuk hal-hal tidak terduga. Bagaimana kalau orang tua sudah kasih Anda rumah, nggak perlu cicilan kan? Ya, Anda investasi itu, dana taktis itu diperbesar, 30% itu di investasi jangka panjangnya diperbesar. Ada formula kedua lagi. Kalau Anda gaji masih kecil, 40% nggak cukup untuk biaya hidup, itu ada formula kedua lagi. Formula kedua itu konsep 532 sih. 532. Jadi 50%. 1, 2, 3, 4, 532. Yaitu 50% dikonsumsi, 30% untuk cicilan yang produktif, yang 20% untuk kebaikan, tabungan ataupun investasi. Dia 20% untuk tabungan, kebaikan, dan investasi di sini ya. 30% tetap untuk cicilan, karena kita harus wajiblah memiliki rumah sendiri. Ya, kemudian memiliki papan sandang pangan yang baik lah di sana. Nah, kemudian yang konsep ketiga itu konsep 6211. 6211. 6211. Itu 60% untuk maksimumnya untuk kebutuhan hidup, yang 20% untuk dana darurat, tabungan, dan investasi. Kemudian 10% untuk asuransi kesehatan, bank diri dan sebagainya. Dan kemudian 10% untuk kebaikan ataupun tiding lah. Kalau dilihat dari polanya Pak David dan Pak Darmin, ada 20% untuk dana taktis ya. Artinya apa? Artinya kalau dilihat dari komposisinya, tidak semua itu di spend out. Kuncinya di sana ya. Apakah 10, 20 atau 30? Intinya harus memikirkan ada return. Apa yang kita simpan, apa yang kita tahan, apa itu cash, apakah itu cicilan, termasuk yang kita tahan untuk hal yang produktif kan, itu menjadi aset kita, build aset kita kan. Yang semua nih, yang 30% itu aset, tapi di spend juga seperti yang tadi Pak Darmin bilang ya kan, leisure, kenyamanan, holiday, kemudian overspend, kebutuhan gadget dan sebagainya. Kita tidak ada dana taktis untuk itu, apalagi investasi nanti untuk meningkatkan alokasi aset kita ya di sana ya. Harus ada savingnya ya Pak Darmin ya. Tiga aja Pak David. Ya tadi saya sudah bagikan 6211 itu konsepnya. Kalau 621 artinya orang yang 40%, 50% dari income dia tidak cukup untuk biaya hidup. 60% lah, lebih maksimal 60. Tapi saving tetap harus ada. Karena kita butuh, kalau kita nggak ada income atau nggak ada kerjaan, kita butuh sediakan minimum 6 bulan punya untuk bisa bertahan. Menarik ini. Ya, seperti COVID dulu kan, banyak orang nggak buka tokonya sampai hampir setahun, 2 tahun, ada yang kehilangan pekerjaan, dia ada dana taktis untuk bisa survive semasa nggak punya income ini. Menarik. Kuncinya kan ada, apakah itu 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2 atau 611. 6211. Nah, ini konsepnya adalah by the end kita harus memikirkan ada saving. Untuk seperti yang kita bisa jaga-jaga supaya menghadapi situasi tertentu kita tidak fatal gitu ya. Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan sebelum hujan ya. Nah ini kalau yang sudah telanjur Pak, ini bagaimana Pak? Misalnya, waduh ini saya salah ini. Karena, sebelum ke arah sana, kenapa harus saving? Ini kan basically pertanyaan. Kalau saya spend untuk kenapa rupanya? Kan ada pertanyaan seperti itu. Kalau saya saving untuk apa? Itu basically mungkin untuk bisa kita untuk bisnis, untuk alokasi, investasikan, menggulungkan uang itu menjadi bisa lebih besar kemungkinan di kemudian harinya. Sebab kalau kita kan semua manusia kan punya siklus hidup. Semua orang akan masa produktif, masa tua. Pada waktu masa tua, kondisi fisik kan kita tidak mau masa tua masih kerja keras seperti masa muda. 12 jam kerja, 16 jam kerja dan sebagainya. Kita kan mau lebih menikmati hidup. Kedua, setiap orang tentu punya tanggung jawab. Diri sendiri itu kalau masa tua gak punya income, atau bisnis dia gak mau bisnis lagi, dia mau enjoy life, itu kan perlu satu uang untuk simpan masa depan. Kedua,
kalau dia punya keluarga, dia punya tanggung jawab terhadap masa depan anak dia, pendidikan, dia biaya pendidikan yang naiknya paling tinggi, dan itu dia membiayai kehidupan anak dia. Menarik ya. Jadi saving itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa well habit ke depannya. Ya. Pak, tips atau solusi untuk memudahkan praktek kebiasaan keuangan agar kayak otomatis? Jadi selalu ciptakan satu sistem. Tadi kan trigger uang masuk, rutinitas. Jadi saving kalau yang pola itu ya, 532 6211 ya, atau kita sudah 1, 2, tahu 3, polanya menjadi rutin. Ya, rutin. Polanya menjadi rutin. Sudah itu kita bisa pilih satu investasi. Kita bisa lakukan kalau gaji kita masuk di bank, kita bisa minta bank auto debit tiap bulan otomatis. Debitin, pindahin uang itu, diamankan dulu di investasi. Dan di Panin Asset Management itu punya produk-produk yang bisa sesuai dengan profil resiko. Kita bisa buat satu proyeksi ke depan, simulasi. Kalau dia invest sekian, 5 tahun, 10 tahun, dia bisa kumpulkan berapa. Jadi dia punya satu goals yang bisa dia capai. Itu jadikan satu rutinitas. Jadi satu pola lah ya. Rutinitas ada menjadi satu pola atau pattern yang ini adalah yang harus kita lakukan secara terus-menerus ya. Kemudian trigger, streaming of income-nya, kemudian pattern-nya, rutinitas itu seperti pola pattern 532, 1234 atau 6211. Kemudian reward dilakukan secara terus-menerus ini alokasi aset ini supaya menjadi konsisten. Nah, Pak Darmin, biasanya permasalahan apa? Kenapa orang gagal di dalam rutinitas ini? Itu pertama orang comfort zone, nyaman. Dia bilang dia tunda dulu, ngapain, masih muda, nanti pikirin dulu, nanti tunda. Nyaman, dia masih nyaman. Kalau dia tidak sadar bahwa dia punya tanggung jawab ke depan atau dia tunda, anggap itu masih jauh ke depan, masih lama dan sebagainya. Tapi tanpa kita sadarin, seperti saya kenal pasiennya sudah 20 tahun lebih kan, kita bersahabat, tanpa kita sadari kita masing-masing anak kita sudah dewasa dan sebagainya. Waktu itu berlalu dengan cepat loh. Betul Pak Dan. Nyaman, itu menunda, itu kebiasaan yang membuat. Ketiga adalah takut, takut risiko. Menunda dan masih memikirkan masih besok ada waktu, kemudian menunda. Ketiga, takut dengan risiko. Jadi kalau saya invest, bisa hilang nggak uang saya dan sebagainya. Dengan pengertian edukasi itu akan bisa mengatasi. Yang ketiga, sama dengan saya cerita kenapa pada waktu saya ada pengalaman yang luar biasa, saya sendiri nggak bisa berenang. Saya nggak bisa berenang. Dan pada waktu saya ke Antartika di kapal itu, di deck dibukakin, itu lautan Antartik kan nampak luas, lautan deras. Dan itu suhu di air itu di bawah 0 derajat. Nggak beku airnya? Nggak beku di bawah 0, dingin sekali. Dia punya satu program namanya Polar Jump. Jadi kita pakai baju renang, diikatin satu tali, di deck itu lompat ke lautan. Jadi lantaran itu kita demikian percaya dengan krunya, sudah hari ke-12 16 hari, kita bersama dia, lihat cara dia pengamannya bagus, sangat profesional dan sebagainya. Dan ada 80-an, 100 sekian orang, hanya 86 orang yang jam di sana. Dia ikat itu, dilihat, dikasih musik, motivasi, saya jam ke sana. Jam ke laut, jam. Menarik. Jadi, merasakan lautan samudra. Itu kan air garam. Itu udah nanti gitu. Garam, saya termakan air garam, pahit sekali. Asin? Asin sangat pahit, asin sampai pahit. Tapi sebenarnya kalau air garam itu kan lebih nggak begitu mudah tenggelam kan. Tapi dan juga dengan tali kita tanya 2 kali. It is safe for me to jump? Yeah, you jump. It's very safe. We are already professional. Jadi dia meyakinkan dengan musik semangat kita ke sana. Di sana naik tenggelam. Jadi difotoin dan sebagainya, kita merasakan breakthrough, satu psikologi, melewati satu barrier, satu psikologi. Yang nggak bisa berenang, jam dari kapal itu setinggi mungkin ada 5 meter gitu. Itu nggak mudah jamin, mungkin 3 atau 5 meter sana, dan dikasih rewardnya Polar Jump
survivor. Satu level. Dan itu adalah pengalaman seumur hidup. Seumur hidup. Jadi sebenarnya kadang-kadang apa yang kita takut itu tidak sengeri yang kita takutin. Jadi kita perlu breakthrough itu. Ada tambahan Pak David? Ya mungkin mengenai hitung-hitungan kan kita ambil contoh yang lebih gampang, yaitu di 1 bulan kita 250.000 untuk program auto debitnya yang minimum, dan 1 juta juga itu yang lebih agak medium lah. Kalau kita buat simulasi 10 tahun sampai 25 tahun, return yang kita proyeksi, contoh yang paling konservatif itu 12%. Kita kalau selama 10 tahun kita punya 250.000 itu modalnya 10 tahun sekitar 30 juta. Dan kalau kita ekspektasi yang lebih konservatif 12%, maka kita bisa menghasilkan 58 juta, 58 juta. Ya, 58 juta. Tapi kalau kita 1 juta gitu kan, modal 10 tahun kan 120 juta. Ya. Maka hasil kita sekitar 232 juta kan gitulah. Untuk 1 juta selama 10 tahun 120 juta. Ya, sampai di hari hanya tahun ke-10 menjadi 230 juta. Ya, proyeksinya, simulasinya. Karena uang itu akan bekerja dan kemudian secara tidak langsung apa yang kita tabung itu akan mendapatkan reward dari atau bunganya itu returnnya lah, bukan bunga. Jadi investasi adalah membuat uang bekerja untuk kita. Jadi uang yang kita hasilkan ini seperti benih bibit yang kita tanam, kita investkan, dia bertumbuh terus. Uang bekerja untuk kita. Itu jadi kalau yang kita ambil lebih lama mungkin 25 tahun. 250.000 itu selama 25 tahun itu 75 juta. Modalnya. Kalau kita ekspektasi return yang konservatif 12%, maka kita menghasilkan 474 juta. Dari 75 menjadi 400 sekian juta ya. Kalau memang secara tidak langsung itu 25 tahun itu bagus terus, bertumbuh terus dan sebagainya, dia bisa mendapatkan return rata-rata bisa naik turun itu sekitar 20%. Itu 250.000 per bulan, itu bisa 2,1 miliar. 25 tahun. Jadi kalau sekarang dia usianya 25 tahun, nanti usia 50 tahun, dia sudah goalnya, rewardnya 2,1 miliar. Itu hanya konsisten 250.000 ya. Dan rewardnya satu hari nggak sampai 10.000. Jadi jangan meremehkan uang 10.000 tersebut. Tapi bagaimana konsistennya? Rutinitas ini rutinitas ini ya. Nah, ada rewardnya di belakangnya. Triggernya sudah ada, tapi rutinitas ya. Jangan berpikiran sahabat Tribuners setiap dapat gajian dan habis itu yang dipikirkan adalah belanja semua ya Pak Darmin, jangan ya. Tapi sisihkanlah untuk saving. Untuk tujuan apa? Kita bisa pilih saving dan investasi apa yang akan kita lakukan sehingga setahun nggak terasa, 10 tahun mulai terasa, 20 tahun, maka uang Anda akan berlipat. Itulah yang dilakukan beberapa investor atau orang-orang yang memang mengerti bagaimana uang itu bekerja atau aset itu bekerja. Dan ada satu lagi buku yang sangat bagus, yang Just Keep Buying. Itu buku itu adalah seorang di Amerika, dia praktisi pasar modal, ahli investasi, penasehat keuangan. Dia itu tamatan kalau nggak salah dari Stanford yang luar biasa. Jadi dia mengatakan salah satu adalah kalau kita bahasa kerennya overthinking. Kalau orang yang overthinking kan bisa stres juga, stres ya. Jadi kalau dia membedakan dua kelompok orang secara garis besar ya. Kalau mau lebih detail, Anda bisa baca bukunya. Dia mengatakan kalau Anda uangnya masih sedikit, Anda cukup fokus profesi Anda, kembangkan income Anda. Tidak perlu rumit-rumit asset allocation, belajar ini, habiskan waktu. Toh sebulan Anda cuma invest 250.000, 500.000, 1 konsisten juta. Aja, cari uang setahun banyak, 12 juta. Kalaupun dia bisa 20% untungnya, setahun untung 2,4 juta. Anda sudah setahun, mungkin setiap minggu Anda belajar 52 minggu, 52 kali 2 jam sekian ratus jam, itu Anda belajar investasi. Lebih bagus Anda kembangkan
profesi karir Anda belajar ini, kembangkan income Anda lebih sehingga invest Anda lebih besar. Bisa lebih besar ya. Jadi dia mensikluskan bahwa ada orang yang takut crash market crash. Jadi kalau Anda investnya 10 tahun jangka panjang, kalau crash itu, kalau Anda keep invest, keep buying, dia bilang, ya Anda returnnya akan bagus. Anda baru butuh belajar asset allocation. Kalau uang Anda sudah banyak, Anda sudah punya aset, baru bisa allocate. Sekarang uang Anda masih sedikit, 1 juta mau allocate apa kan? Jadi keep invest saja, dia bilang. Cari satu instrumen yang cocok dengan profil resiko, invest terus sampai Anda sudah kumpulkan, sudah kondisi Anda sudah berubah, sudah punya 1 miliar, 10 miliar, baru pikirkan belajar itu asset allocation dan sebagainya. Benar ya. Fokus kalau misalnya uang kita masih belum begitu besar, tapi fokus bagaimana mencari uang yang banyak supaya bisa tingkatkan investasi kita. Misalnya contoh paling sederhana, income Anda misalnya 5 juta per bulan, Anda 10%, 500.000 per bulan. Anda harapkan Anda belajar ini per tahun bisa returnnya 20%. Return 500.000, 6 juta kan, 12 bulan. 6 juta, 20 bulan, 1,2 juta. Anda ini 5 juta, Anda fokus karir Anda naik aja 20%. Bisa lebih dari sana. Setahun naiknya 1 juta kan, 12 juta itu naiknya. Jadi Anda harus tahu posisi Anda di mana. Kecuali uang kita sudah banyak, baru kita bisa, karena untuk menjaga supaya bisa growth itu harus investasi yang benar ya. Karena salah itu bukan malah mendapatkan gain, tapi bisa akan loss juga. Oke, sebagai penutup terakhir Pak, apakah ada fondasi atau riset yang mendukung habit yang otomatis katanya bisa investasi dan meningkatkan kekayaan secara otomatis? Jadi seperti balik lagi ke sana, orang setiap tahun perusahaan itu punya budget. Kalau individu seperti Imlek itu punya tradisi semuanya tempelnya itu hawk dan sebagainya, itu bagus. Itu wish-nya bagus, tapi Anda perlu satu habit yang bagus. Sebab di bukunya Atomic Habit, itu artinya atom kan kecil kan, partikel yang sangat kecil. Jadi bahwa dengan perubahan-perubahan kecil dan konsisten, itu akan membentuk hasil jangka panjang yang luar biasa. Jadi orang selalu, waduh, saya belajar mendapatnya sedikit, tapi Anda praktekkan, tiap hari Anda bertumbuh, growth mindset itu tadi, akan membentuk habit yang luar biasa, jangka panjang akan menghasilkan yang luar biasa. Growth mindset, habit yang bagus, dan dibuat rutinitas, dan rutinitas dilakukan secara ada polanya ya. Reward itu menjadi sebuah pola yang berkesinambungan. Sahabat Tribuners yang ingin belajar tentang investasi, pasar modal dan keuangan, silakan hubungi Panin Sekuritas atau Pak Darmin ya. Pak Darmin yang pengalaman 25 tahun di finansial, peraih rekor muri di bidang pasar modal, akan siap untuk mendukung, sharing, support ke sahabat Tribuners semuanya ya. Hubungi Panin Sekuritas dan Pak Darmin. Juga ada Pak David Leong ya, sebagai trader analisis yang sangat kuat, tajam analisisnya, akan memberikan support data sehingga sahabat Tribuners bisa belajar banyak. Mari tumbuh dan berkembang bersama Panin Sekuritas. Terima kasih Pak Darmin dan Pak Sulaiman. Terima kasih. Sukses dan cuan untuk kita semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa inspirasi bisnis yang selalu menarik untuk Anda.